Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Fahira dari kelas 2023C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, teman-teman perlu mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau secara singkat, kurikulum adalah pedoman pendidikan. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegritaskan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan skill-based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas yang ada. Dengan kurikulum yang relevan, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Yang kelima, menyongsong perubahan global. Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Kurikulum yang disesuaikan dapat membantu menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang ketiga, tuntutan global dan standar internasional. Tuntutan global dan standar internasional dalam dunia pendidikan juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Yang keempat, konsultasi dan partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder seperti guru, orang tua, siswa, ahli pendidikan, dan pemerintah menjadi penting dalam merumuskan perubahan kurikulum. Konsultasi sebagai berbagai pihak membantu menciptakan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang terakhir, evaluasi dan penelitian pendidikan. Evaluasi dan penelitian pendidikan berperan penting dalam menentukan efektivitas kurikulum yang ada. Temuan dari evaluasi dan penelitian membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk perubahan. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia? Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase
fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase terpenting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penanaman kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Karena pada masa itu, Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini, berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanam pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dari jenjang dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang kelima, Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Yang keenam, Kurikulum 1984. Di tahun 1984, terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dan merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Ketujuh, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984.
Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan atau praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat, kurikulum ini juga menambah mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan nama SMP atau Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA, Sekolah Menengah Atas, menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini, dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni ada IPA, IPS, dan Bahasa. Kedelapan, kurikulum berbasis komputer atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator, evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. 10. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 di antara lain ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Yang terakhir adalah kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Yang terakhir untuk kesimpulan sejarah kurikulum di Indonesia adalah perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Perubahan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah pengembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan
Sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.